Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kami, tim Retreat Batam Oasis Center, Rumah Retreat SSCC. Pada tanggal 14 Desember, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Peringatan Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib, atau lebih dikenal dengan Juan de la Cruz, ada seorang pastor Karmelite Spanyol dilahirkan di Fontiveros, desa kecil dekat Avila. Dia dikenal atas kerjasamanya bersama Santa Teresa Avila dalam reformasi Ordo Karmelite dan untuk tulisannya, baik puisinya dan penelitiannya tentang pertumbuhan roh, atau dalam pandangan Kristen tentang terlepasnya roh dari diri manusia dan melekat kepada Allah, dianggap sebagai puncak literatur mistikus Spanyol. Awal mula kehidupan Yohanes dari Salib. Menurut penelitian terakhir, Yohanes lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1542 di Fontiveros, Castile, Spanyol. Masa kecil Yohanes akrab dengan kemiskinan dan suasana lingkungan yang tidak aman. Keluarganya disebut sebagai konversos atau orang Yahudi yang menjadi Kristen. Keluarga orang tua Yohanes telah menganut agama Katolik selama beberapa generasi. Ayahnya, Gonzalo de Yepes, berasal dari sebuah keluarga pedagang kaya di Toledo, dan ibunya, Catalina Alvarez, adalah seorang penenun. Yohanes berhasil menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah bagi kaum miskin, Colegio de la Doctrine. Saat berumur 12 tahun, Yohanes bekerja di sebuah rumah sakit setempat, Las Pubas. Yohanes muda mencurahkan tenaganya untuk merawat mereka yang tersingkir dari masyarakat. Oleh Don Alonso, Yohanes dibiayai untuk belajar di kolose Jesuit yang belum lama didirikan di Medina. Selama 3 tahun berikutnya, Yohanes belajar sastra klasik dan filsafat dan menikmati tantangan dalam belajar, khususnya kesempatan untuk menulis. Dari sinilah ia memperoleh dasar pengetahuan sastra. Sang calon penyair tengah mempelajari keahliannya. Dengan tetap membantu di rumah sakit, akhirnya dia ditahbiskan menjadi imam di rumah sakit tersebut. Yohanes menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan ia ingin menjadi seorang imam. Tahun 1563, ia memutuskan untuk bergabung dengan komunitas biarawan Karmelite di Biara Santa Ana, Medina. Karmelite adalah bagian dari sebuah gerakan dalam perkembangan ajaran Kristiani yang terjadi pada awal abad ke-13. Pada waktu itu, banyak kelompok Kristen yang mencari bentuk hidup sederhana berdasarkan kitab suci. Selain kelompok Karmelite, muncul pula Ordo Fransiskan yang dibentuk oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Seperti kaum Fransiskan, Karmelite hidup sebagai kelompok bruder yang tidak hanya berdoa, namun juga siap pergi dan berkhotbah bagi kelompok-kelompok Kristen. Yohanes dan rekan-rekannya menjalani masa inisiasi atau novisiat dengan mempelajari tradisi-tradisi ordo dan dibantu untuk mengembangkan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka memperoleh pelajaran sastra dan filsafat, belajar cara merumuskan dan mengekspresikan berbagai gagasan, serta diberi dasar budaya yang kuat. Setelah melewati masa inisiasi, Yohanes pergi ke Salamanca untuk belajar teologi dengan mengambil bidang studi kitab suci. Banyak figur pemikir Kristen ditemui oleh Yohanes, seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Metode pengajaran paham skolastik yang berdasar pada pandangan filsafat Yunani menantang Yohanes untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya. Banyak buku yang dia baca, seperti The Very Narrow, 1270, dan The Institution of the First Monk, yang ditulis oleh Philip Ribot, memberikan masukan untuk Yohanes
melakukan perjalanan guna lebih dekat dengan Tuhan. Santo Yohanes ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1567. Pada tahun yang sama itu, ia berjumpa dengan Santa Teresa dari Avila, atau yang lebih dikenal dengan Santa Teresa de Jesus, yang segera mengajaknya ikut serta dalam proyek-proyek pembaruannya untuk Ordo Karmelit, termasuk pembaruan di antara para brudernya. Tahun berikutnya, pada tanggal 28 November, Santo Yohanes memulai pembaruan ini di Duelo bersama-sama dengan Bruder Antonio de Jesus de Heredia. Pada tahun-tahun berikutnya, hingga 1577, ia bekerja sebagai pembantu dari Santa Teresa, mendirikan biara-biara di sekeliling Spanyol, dan ikut aktif di dalam pengaturannya. Dasar-dasar dan proses pembaruan ini ditentang oleh banyak bruder Karmelit. Para pengikut Santo Yohanes dan Santa Teresa membedakan diri mereka dari komunitas-komunitas yang tidak diperbaharui dengan menyebut diri mereka Karmelit, atau yang artinya si kaki telanjang, atau biasa disebut Ordo Karmel tak berkasut. Singkatannya adalah OCD. Reformasi. Yohanes memulai cara hidup baru bersama dengan Antonio dan Joseph, yaitu dengan menjalani kehidupan yang dijiwai oleh visi kehidupan Karmelit pada masa awal ordo ini di Gunung Karmel. Mereka memperketat semua kelonggaran yang tidak sesuai dengan peraturan ordo yang asli. Memperingati peristiwa tersebut, Yohanes melakukan Discalcet Reform. Istilah Discalcet berarti telanjang kaki. Bertelanjang kaki adalah tanda reformasi dalam komunitas-komunitas religius pada abad ke-16. Yohanes juga menggunakan nama baru dengan dikenal sebagai Yohanes dari Salib. Reformasi ini terus berkembang. Yohanes sangat gembira. Keinginan untuk hidup sederhana dan penuh doa telah terpenuhi. Tetapi, tidak setiap orang dalam gerakan reformasi para Karmelit ini memiliki keseimbangan pandangan hidup yang sama. Yohanes mengetahui bahwa diperlukan pertobatan batin dan percaya bahwa Tuhan menginginkan pribadi manusia yang penuh kasih dan baik hati. Pada tahun 1577, reformasi atau pembaruan ordo yang diprakarsainya menjadi sasaran kontroversi dan kecurigaan. Semula, pimpinan ordo mendukung usaha tersebut, tetapi kemudian menerapkan larangan-larangan tertentu. Salah satunya adalah membatasi jumlah biara yang menjalankan hidup baru dan melarang pembentukan komunitas reformasi di Andalusia. Dalam konteks inilah, Yohanes dilihat sebagai pemimpin kelompok yang tidak patuh. Yohanes menjadi fokus kritikan karena ia salah satu di antara orang-orang yang mempunyai komitmen untuk gerakan yang disebut reformasi tersebut. Pada bulan Desember tahun 1577, Yohanes diculik oleh sekelompok biarawan dari Avila dan dibawa ke biara Karmelit di Toledo. Pengalaman-pengalaman religius di balik penderitaan itu terungkap dalam puisi-puisi yang indah. Masa penahanan yang panjang membuat Yohanes merasa dekat dengan Tuhan dan sekaligus menemukan bakatnya yang besar dalam bidang seni. Yohanes berhasil melarikan diri dari penjara pada musim panas tahun 1578. Selanjutnya, Yohanes menghabiskan 10 tahun masa hidupnya di daerah Spanyol Selatan. Dari tahun 1582 sampai 1588, Yohanes menjadi kepala biara Karmelit yang baru saja didirikan di Granada. Pada tahun-tahun ini, Yohanes menggunakan waktunya untuk membimbing para biarawan dan biarawati dalam pencarian mereka akan Tuhan. Ia juga membuktikan diri sebagai sahabat karib bagi semua orang. Pada tahun-tahun terakhir di Granada ini, Yohanes berada pada puncak kekuatannya dan tumbuh sebagai orang yang mengasihi dan dikasihi. Pemberontakan. Pada tahun-tahun terakhir hidup Yohanes, yaitu sekitar tahun 1588 sampai 1591,
usaha-usaha menentang Yohanes banyak dilakukan. Di antaranya adalah Diego Evangelista yang menentang ajaran Yohanes tentang doa yang tidak sejalan dengan ajaran ortodoks. Diego menuduh Yohanes mengajar orang-orang agar melepaskan diri dari gereja dalam kehidupan doa mereka. Reformasi dipandang sebagai usaha memecah belah ajaran Kristiani dan gereja perlu dilindungi. Kejadian ini menyebabkan kesehatan Yohanes memburuk. Tulisan-tulisannya pertama kali diterbitkan pada tahun 1618. Ia dibeatifikasi oleh Paus Clement ke-10 pada tahun 1675 dan dinyatakan sebagai santo oleh Paus Benediktus ke-13 pada tahun 1726. Pada tahun 1926, ia dinyatakan sebagai doktor gereja oleh Pius ke-11. Gereja Inggris memperingatinya sebagai guru iman, dan hari perayaannya adalah pada tanggal 14 Desember. Akhir kehidupan Yohanes Salib. Hingga meninggalnya Yohanes, berbagai tuduhan tentang ajaran yang dia lakukan hilang dengan sendirinya. Yohanes meninggal pada tanggal 14 Desember 1591. Menjelang kematiannya, ia meminta komunitas untuk membacakan Kidung Agung, bagian kitab suci yang sangat disukainya, dengan kata-kata terakhirnya adalah kata-kata kepercayaan. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan jiwaku. Dia adalah seorang penyair besar, guru yang hebat, namun tetap sederhana. Saat masih muda, kesadarannya akan kemiskinan memberinya sikap realisme dan membantunya bertahan dalam masa penderitaan dan kesulitan. Yohanes tidak merasa terasing atau terkekang, tapi ia berbakat, penuh kasih, dan memiliki tekad yang keras dalam cintanya pada Tuhan. Secara bertahap, karya-karya Yohanes diterbitkan dan ajarannya diakui karena keindahan dan keagungannya. Pengakuan resmi muncul ketika gereja menyatakannya sebagai santo pada tahun 1726 dan karya sastranya mendapatkan penghormatan khusus saat ia ditetapkan sebagai pelindung para penyair Spanyol pada tahun 1952. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kisah dari Santo Yohanes dari Salib. Semoga inspirasi kehidupannya boleh juga menginspirasi kehidupan kita sehari-hari di dalam mengikuti Yesus. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam jumpa dan salam